Nah, syariat adalah syariat kita lakukan. Ya Allah, kalau yang mengetahui bagaimana resah gelisah hatiku ini, rusak, susah dan semuanya itu, tapi itu kan kau jadikan, buanglah di hatiku semua itu. Tersiksa aku karenanya. Payah. Nah, itu pakai kalau orang yang bertauhid tenang aja itu, nggak ada masalah. Apapun yang terjadi, tentukan Tuhan, nggak bisa ngelak aku nih kok. Itu pun sudah sesuai dengan kontranya. Apa yang paling nggak suka kita? Sakit, ya. Itu nggak suka kan sakit. Ya. Tapi datang juga, tak bisa tidak. Nah, kalau udah belajar tauhid, sakit. Ini Tuhan Tuhan sakit ini. Berapa lamanya ya? Kalau 3 hari lah. Mau berobat nggak ada urusan. 3 hari cabut. Sibuk kita dengan obat. Obat ini ya. Obat capek. Karena nggak 3 hari mesti dijalani itu. Tetap sakit kok. Udah. Maka kembali kita kepada orang-orang tua kita dulu yang alim menurut tauhid. Mau sakit apapun air putih aja. Kasih selawat ya gitu. Sakit apapun. Kalau tidak beri bekas yang buat sakit Allah Ta'ala yang nyembuhkan dia juga. Sesuai dengan kontraknya. Habis kontrak habis. Jangan nggak berobat, haram hukumnya, berdosa. Nah, kalau sakit berobat itu hukumnya wajib. Arti wajib kalau nggak berobat kita berarti berdosa. Berobatlah. Nah, coba datangkan pertanyaan. Karena arti ilmu tanya, kuncinya tanya. Arti ilmu tahu, kuncinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata ulama, kudrat dan iradat itu tiada takluk kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Maka maknanya tiada takluk dengan barang yang wajib dan mustahil bagi zatnya. Kenapa? Karena bahwasanya kudrat dan iradat tengah daripada sifat yang memberi bekas, yang wujud adumnya. Dan yang adum itu diijadkan. Maka yang wajib itu yaitu yang tiada menerima melainkan wujud dua. Jika takluklah keduanya dengan mengadakan, maka ia telah ada. Maka lazimlah baginya tahsilul hasil. Menghasilkan yang sudah hasil. Enggak gitu lagi ya. Jadi kudrat iradat ini, kalau kita dalam kitab yang lain dikatakan takluk taksir. Takluk taksir apa? Mengubahkan. Siapa yang diubahkan segala yang ada ini? Segala yang ada ini. Ya. Mau diadakannya atau tidak diadakannya sekali Allah Ta'ala. Cuma sudah tentukan Tuhan ya. Itu bagi kudrat iradat ini dikatakan takluk taksir. Apa takluk taksir itu? Mengubahkan. Dan jika takluklah keduanya dengan mengadumkan dia, maka tiada menerima adum sekali-kali. Dan yang mustahil itu yaitu yang tiada menerima wujud. Yang mustahil itu apa sih? Nggak ada wujudnya itu. Yang mustahil itu nggak ada wujudnya. Hah? Kepada yang wajib ya. Nah. Berarti dia kenapa harus takluk kepada yang wajib? Karena mustahil nggak mungkin. Karena mustahil itu tak ada. Apa sih mustahil itu? Tanya akal. Akal tak menerima adanya gitu. Mustahil itu akal nggak ada. Contohnya yang paling mudah. Semalam aku pergi ke Belawan kan, ada kapal baru turun, bawa kuda. Kuda itu nggak bergerak, nggak diam. Kenapa kau bilang? Bujar, semalam aku di Belawan, kuda baru turun. Besar kali kuda, cantik kali kudanya. Tapi kuda itu nggak bergerak, nggak diam. Apalah kau bilang mana? Nah itu yang mustahil, nggak akan ada tuh. Karena yang ada ini semuanya kalau nggak diam ya bergerak. Mustahil, akal nggak terima itu adanya. Pasti tak ada itu mustahil. Pasti tak ada itu ya. Sudah. Ini yang menghantui kita nih kadang-kadang itulah pada belajar tauhid.
Fikih itu peraturan ibadah, tauhid ibadah, ya. Tasawuf penyelamat ibadah. Ini kalau nggak betul-betul kita pahami payah. Kalau kita sudah duduk tauhidnya, ya Pak Hanafi ya, nggak ada masalah lagi. Kehidupan kita ini nggak ada masalah. Karena sudah tentukan Tuhan, oh ini selama ini aku kayak gitu ya. Nah, kita berkata seorang berdiri sendiri, bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka, sampai. Jatuhnya nafsu. Kalau nafsu ditanya baik tak suka aja ceritanya. Apa iya? Kalau nafsu ditanya baik tak suka aja. Nah, kita buktikan. Karena ilmu tauhid ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Nah, ilmu tauhid jelas, nyata, bisa dibuktikan. Ini hari malam apa Nurman? Jangan lama-lama lah jawabnya. Malam Sabtu kan. Dari malam Sabtu yang lalu, semalam sampai sekarang ini kan seminggu ini kan. Mana banyak yang suka sama nggak suka yang datang, yang kau terima? Jadi kita bilang Tuhan nggak adil. Dia coba-coba keluarin kok kayak gini kali hidup, ya nggak ada. Kita buktikan aja lah. Malam Sabtu yang lalu sama sekarang seminggu. Mana banyak? Yang suka atau nggak suka yang datang? Yang suka. Dan seterusnya luaskan lagi. Tapi kalau ilmu tauhid itu tenang kita ya. Apakah semua yang kita dapat ini mesti dibeli semua? Tidak. Apalagi? Akhirnya kita dalam ilmu tauhid tanamkan di hati masing-masing karena arti iman itu tasdik. Arti tasdik membenarkan, merenungkan. Apalagi kita pahami kalau gitu. Apakah kita ngasih nafkah anak istri kita? Enggak. Wakil aja kita. Semua itu Allah Ta'ala semuanya. Sudah. Nah itu nanti hasilnya, apa hasil ngaji ini? Hasil ngaji ini nanti hidup ini semakin lama semakin enak. Bahkan nikmat. Nikmat pula, enak aja belum kurasakan. Belum duduk gajinya. Kenapa nggak enak? Orang yang suka mencampur urusan bukan urusan awak. Maka kita ada enaknya dah nih. Mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Kerjalah urusan awak. Dari nafkah udah. Rezeki sudah tentukan Tuhan. Kalau kita campuri, itulah bikin kita gelisah. Resah, gelisah, payah. Susah juga. Ya. Huruf H itu habis semuanya. Resah, gelisah, susah, payah, apa lagi Pak? Kalau itu datang di hati kita, itu pun mudah kali ngilangannya. Kalau udah lengkap ya. Resah, gelisah, susah, payah, betul-betul. Bagaimana hidupnya itu udah kayak itu? Aduh kacau kali udah kan. Ngilangannya mudah kan, itu belajar tahu itu. Nah, syariat adalah syariat kita lakukan. Ya Allah, kalau yang mengetahui bagaimana resah gelisah hatiku ini, rusak, susah dan semuanya itu, tapi itu kan kau jadikan, buanglah di hatiku semua itu. Tersiksa aku karenanya. Payah. Nah, itu pakai kalau orang yang bertauhid tenang aja itu, nggak ada masalah. Apapun yang terjadi, tentukan Tuhan, nggak bisa ngelak aku nih kok. Itu pun sudah sesuai dengan kontraknya. Apa yang paling nggak suka kita? Sakit, ya. Itu nggak suka kan sakit. Ya. Tapi datang juga, tak bisa tidak. Nah, kalau udah belajar mutawid, sakit. Ini tentu sakit ini. Berapa lamanya ya? Kalau 3 hari lah. Mau berobat nggak ada urusan. 3 hari cabut. Sibuk kita dengan obat. Obat ini ya. Obat capek. Karena nggak 3 hari mesti jalan itu. Tetap sakit kok. Udah. Maka kembali kita kepada orang-orang tua kita dulu yang alim ilmu tauhid. Mau sakit apapun air putih aja. Selawat ya gitu. Sakit apapun. Kalau tidak beri bekas yang buat sakit, oh Ta'ala yang nyembuhkan dia juga. Sesuai dengan kontraknya. Habis kontrak habis. Jangan nggak berobat, haram hukumnya, berdosa. Nah, kalau sakit berobat itu hukumnya wajib.
Arti wajib kalau nggak berobat kita berarti berdosa. Berobatlah. Nah, coba datangkan pertanyaan. Karena arti ilmu tanya, kuncinya tanya. Arti ilmu tahu, kuncinya tanya. Kalau kita tanya, nggak tahu lah. Tak terbuka kunci perbendaharaan begitu banyaknya kan. Kasih harta satu peti, harta banyak, tapi kuncinya nggak ada, nggak dibuka-buka. Buka lah, baru nampak ya. Oh, ini dia rupanya. Sudah. Sampai kita guru saya bilangin saya dulu. Kalau nggak ngerti bertanya lah. Soalnya. Bertanya tuh saya nggak paham itu kan. Bersuara aja kok katanya. Orang memang itu, memang nggak pandai saya bertanya. Apa saya tanyakan? Nggak tahu. Macam mana cara bertanya? Nggak tahu. Saking bodohnya itu normal. Saya bukan bilangkan normal, saya bilang. Sama juga. Yang penting kau bersuara kata guru. Minta izin nah udah kita menjadi paham lah aku bosnya kau belum paham nih cerita ini. Kita aja cuma. Di mana jatuh wajibnya kita berobat? Sampai di mana? Bukan di mana jatuhnya, Mbak. Sampai di mana batas kita berobat? Kalau sakit suruh berobat. Hukum apa berobat itu wajib. Kalau kau sakit lah berobat lah. Kalau nggak berobat kau berdosa. Apa obatnya itu baru lain lagi cerita. Lapar obatnya apa? Tahunya kau udah. Nggak makan kau berdosa lah kau. Nah, begitu terus ya. Kalau udah ditentukan, tauhid yang cerita. Iya lah terus lah. Udah ditentukan itu sekian sembuhnya 10 hari. Nah. Ya. Udah, kalau memang udah tahu kita itu udah nggak perlu lagi berobat. Dari mana kau tahu? 10 harinya. Kalau tahunya ya udah nggak usah apa, makan pun nggak usah kalau orang tahunya kau udah besok mati. Kan nggak tahu kan? Jalanlah terus kita. Kalau yang tahunya pula. Karena tak tahu itu. Datanglah hukum syariat ngasih tahu. Kalau sakit berobat. Apa hukum berobat nih? Wajib. Berarti kalau nggak berobat berdosa. Perkara ilmu tauhid itu tiga-tiga dia. Dipandang segi fikih, kalau nggak berobat berdosa. Dipandang segi tauhid nggak ada urusan dengan obat. Mau berobat nggak berobat, kalau udah habis kontraknya sembuh. Apa iya? Tadi kan saya bilang tauhid ini pasti deh ya. Jelas nyata bisa dibuktikan. Maksud Pak Heri itu berobat, ada berobat nggak berobat kan baik, ngapain berobat gitu. Tuhan. Makanya tanya terus ya, jangan salah paham kau nanti. Kalau istri Heri, ya, berarti jawaban bukan untuk dia aja, sama aja. Kenapa kok lemas sekali? Enggak, berat kali badan, capek, lemah, segala macam. Nggak bisa bergerak, badan bermalas. Gitu lah kan, kata istri kan. Udah terserah kau lah, kasih 10 juta buat dia. Mau pergi ya, Mas mau pergi ada kerja. Terserah kau lah, mau berobat kemana, terserah kau lah. Apa dibelinya obatnya? Hah? Bodrek aja, kenapa bodrek? Yakin dia. Bukan bodreknya, bukan Allah Ta'ala kok. Jadi bodrek udah berobat aku kok udah. Selesai kewajiban. Lebih murah uang 10 juta itu. Daripada ke rumah sakit. Ngapain? 10 juta nggak berobat Ustaz semua. Nah. Dapat duit 10 juta lompat-lompat ya terus. Nah, tuh. Mana ada berobat aja pikiran. Padahal nggak dimakan ya. Nah itulah hebatnya. Puasa lah menyembuhkan orang sakit tanpa berobat. Kan juta mustahil dari 10 juta kalau ada kejut ya lupa dia sakit ya bunda. Lupa dia sakit. Makanya saya ambil kesimpulan sendiri. Saya sendiri ngambil bahwa saya duit itu sumber segala penyakit
tapi obat segala penyakit. 3 kali 1. Hah? 3 kali 1. Makan obatnya 3 kali 1 hari maksudnya. 100.000 3 kali. Nah, 3 kali. Kalau itu masih sakit lah 5 hari itu. 300 ada 5 orang. Lalu duit itu nggak dimakan ya kan. Orang manusia ini dijanjikan duitnya pun nggak ada. Nanti seminggu dapat duitnya itu. Tetekan angin surga kata orang ya kan. Sembuh juga ada. Sembuh. Mana kereta kau tuh, Beb? Daam. Pencet. Kalau ada yang nggak paham atau kurang jelas, tanya aja lagi, nggak apa-apa. Terus saya sampai duduk kaji itu. Kenapa? Kalau udah duduk kaji itu nggak ada masalah lagi dengan kehidupan ini. Mau sakit pun awak, mau nggak ada duit, udah selesai kontraknya kok ini. Kalau saat sakit tadi Ustaz, kita tidak minum obat, tapi minum madu gitu Ustaz. Oh, obat juga lah madu tuh. Gak usah minum madu, bapak cucu kan. Sakitnya nengok cucu sebab enggak. Bukan diminum susu tadi itu. Apalagi? Minum madu Pak Nabi ya. Bukan nengok madu ya. Jadi Ustaz, jadi sebenarnya ada duitnya berobat. Langsung ke spesialis. Tapi kenapa putih sama aja kan? Jawaban kau tadi apa kabar? Tapi karena Pelit. tahankanlah pelit itu. Tapi dia kan sama aja putih sama obat dokter. Iya. Iya lah. Lumayan dia. Karena pelit. Orang pelit nggak masuk surga, Zulkarnain. Jadi dia harus berobat. Ya berobat lah. Boleh nggak putih? Iya. Minum lah, kering lah tenggorokannya minum. Kenapa berobat? Ada kenapa? Sama. Salah paham apa gagal paham nih? Pemahamannya salah ya. Karena dia orang gitu, kalau sama kaji ya. Iya. Bukan orang kita sini kita tanya. Orang biarkan aja tuh. Jadi kayaknya batas sampai mana kita ijar itu? Yang mananya? Yang mau ijar berobat? Ya berobat lah. Kemana kau bisa berobat? Entah sampai belajar rumah tak perlu. Oh nggak perlu, apa jangan rumah. Berobat ke Pinang kan sakit. Iya jangan. Jual mobil. Berobat ke Pinang lah baru. Sembuh lah itu insya Allah. Jual rumah, itu sehat. Nah. Amerika sana, berobat. Enggak pala kayak gitu. Enggak pala gitu. Sekarang ini tempat yang paling mujarab Palestina kalau mau berobat. Lumpuh pun bisa lari sana, nggak percaya tes datang ke sana. Ya betul. Tuh tempat mujarab. Itu tanda tak beri bekas semua. Ya. Kita masing-masing sudah ngerasakan ini karena dia yang bertanya sama dia aja saya pulangkan balik. Ketika kau di pelaminan hari itu, kau rasa lapar haus apa enggak? Jujur kau jawab. Padahal enggak makan dari pagi. Makan juga karena makan dulu. Kenyang aja kalau nak Nina dia. Kalau di sebelah kau tuh kau tanya itu tuh. Enggak di pelaminan pun kenyang aja dia. Dia banyak nengok madu, bukan minum madu. Dari asli dah. Pulang dulu menunggu asli. Kayak begitulah dulu masih di pelaminan ya. Lapar pun nggak teringat, haus pun tidak teringat. Ya syukurlah alhamdulillah udah meninggal ya kan. Kalau belum, sekarang susah kalau dia. Kalau masih hidup dia. Tambah susah namanya. Lapar juga. Sudah. Allah jadikan semua itu. Berganti terus. Itu tanda baharu. Arti baharu yang dulu tak ada sekarang ada baharu. Tandanya apa? Berubah-ubah terus. Apa yang kau renungkan Bujar? Tapi ingatlah, tahu itu ibadah ya. Makanya kalau kita bertahan kuat, sehingga nanti duduk di hati kita masing-masing, sama-sama kita minta ini. Tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan sesuatu. Ada masalah lagi?
marah pun nggak ada. Kalau ngeliat istri merepet terus. Tapi yang kita lihat bukan dia yang merepet, yang menjadikan dia merepet. Marah sama dia? Enggak. Tapi kalau setan ditanya, bising kali pun dia udah digebrak lah meja itu, nggak bisa diam kok. Masuk setan. Bisa gitu. Jangan lihat sesuatu, lihat yang menjadikan sesuatu. Istri pun kalau bertahun-tahunnya suaminya marah-marah, ini diam aja nih. Kasih air putih minum, Bang. Mas minum dulu, Mas. Dan dia tidak, suaminya lihat yang menjadikan dia marah. Ada masalah sama dia nih. Bisa. Jadi istri mereka itu tidak kita melihat istri mereka, tapi dia menjadikan mereka. Tapi secara cara kita mendidik istri kita supaya jangan keluar kata-kata yang tidak baik dari dirinya, macam mana kita kalau kita diam juga kan? Nah gitu lah, kalau ngaji bertanya gitu jadi enak. Cara memberhentikan, kalau kita tanya apotek, orang apotek kita heran, dari kepatur kita. Dari apa Pak? Obat anti merepet. Mana orang apotek kita? Ini ngaji-ngaji aliran sesat perasaan kita ya. Bisa. Kalau dah nggak perempuan merepet itu, kita ngeluarin duit malah kan ya? Nah, kalau dia merepet itu, berarti kita nggak mau ngobati istri, nggak sayang. Mungkin, ini lebih parah kali. Oh ya, guru kau ini ya? Perguruan ya? Bukan sebetulnya gurunya. Ini terakhir. Aduh kok berguru masih dam, enggak lah. Penting kali. Padahal kalau istri merepet paling mudah ngatasnya buka dompet. Nah. Ayo sendiri, duit ada. Nah, ini merepet banyak. Ada merepet. Dari Biasanya duit ngobrol balik ada duit. Ada duit enak, tahu ya. Punya duit apa pun enak. Tambah lagi bisa lebih. Kalau pertanyaan kau sampai ke situ, kita berdua aja nanti ya. Duit ada, merepet. Ini tadi itu cuma nyata. Kenapa sih mengejar istri kok nggak merepet? Ambil dalil ke sana, kau usah jauh-jauh. Enggak, mana? Mungkin kau bilang kan? Enggak. Saya tahu si istri nggak pernah merepet di sini. Nah, aman kan? Nggak ada alasan merepet kan? Udah. Nah itulah. Lagi. Ini kalau jadi guru ngaji nggak jalan-jalan ngaji nih. Pakai peribahasa pula deh. Beda Bang, orang berdagang sama gaji bulanan. Tiap hari kami megang duit, jadi jangan tanya berapa banyaknya. Itulah STM orang dagang. Udahlah, adu fatwa orang kita. Pasang tirai aja. Malam ngopi ya. Betul kan Bang Ujara? Iya, dan bantuan dia. Itu yang mesti dibuang tuh ya kamu ya. Itu mesti dibuang. Saya menyampaikan aja. Kalau ada di hati kita, apapun masalah kita mak debatkan. Orang yang nggak baik itu, cuma didebatkan, bukan cari yang benar, nggak bagus tuh. Buang aja di hati. Caranya macam mana? Pakai doa sapu jaga deh Pak Nabi ya. Ya Allah, buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diriku, gantilah dengan sifat kepujian. Sabar ya, jangan ada masalah. Ada soal didebat, jadi bertengkar aja kan. Jangan sampai bertukar nama Wak. Nama bagus-bagus dinamai orang tua Zulkarnain, pakai Muhammad enggak? Enggak. Pakai Muhammad enggak? Enggak ya? Oh, kita nggak ada duit atau tidak. Jadi Muhammad nggak dipakai. Ini sebenarnya. Ada duit. Nggak ada duit ya. Kulit kuning aja. Pantas. Nggak pakai telur. Wah. Balai.
Tapi kalau saya melihatnya bukan dari segi situnya, ya kita Nabi tadi lah ya. Salah satu taman surga di dunia itu adalah majelis pengajian. Makanya kalau ngaji kok kita ketawa ya, senang lah orang dalam taman surga ya kan. Orang-orang taman surga, bagi siapa yang nggak berdoa malam ini rugi. Kalau orang sudah duduk-duduk di taman surga, ngerilah, betul. Ini nggak ada anak tidak anak kandung semuanya ya. Kalau kita sudah berada di taman surga, pasti masuk surga kan. Orang surga permintaannya apa ini bukan Tuhan. Makanya saya bilang kapan minta? Sekarang, jangan tunggu besok. Apa hajat awak? Nah. Itu pun kasih lampu hijau lagi. Kalau nggak paham tanya lah. Jadi kalau dosa bujang ya buanglah sifat-sifat kecelakaan yang ada pada diriku, ganti dengan sifat kepujian. Nggak ada marah, nggak ada marah lagi tuh. Kenapa kita nih kalau di majelis pengajian kita lupa semua, kita merasa enak aja, ada masalah, ada masalah, lalu kita harus pengajian balik ini rasa itu pusing, banyak masalah. Kalau pengajian kan tak masalah dekat dekat gitu kan, yang tak ada lah gitu. Nah, kalau udah habis ngaji balik itu. Dengarkan sama pertanyaan, dengarkan. Nah, kalau kau mau Joko duduk sana, Eri pindah kemari. Kau kan dekat sama saya, makanya gitu dapat. Makanya kau tenang, kau rasa. Enggak, kalau habis ngaji kok sambil bubar. Iya, sekarang ini kenapa tenang kau bilang kan? Itu jawabnya. Kalau nggak tukar tempat kau sama Eri, kemari. Iya, boleh ya. Kalau berkah kan guru. Nah, tahunya kau. Nah, kenapa berkah sama guru, dapat ilmu? Kok nggak kita minta sama Allah supaya ditetapkan di hatiku? Tetapkan di hatiku. Ini banyak ada setan begitu tuh. Banyak ada setan tuh. Dia nunggu ya, apa tuh? Tahunya mana yang mata-mata yang udah ngantuk atau tapukan keningnya itu. Udah ada ngantuk-ngantuk gini. Padahal nggak ngantuk padahal, tapi ditawarnya. Ketunuk kan nawar ngantuk kan. Setan ngintip itu lah, tuh tak. Begini lah kepala awak. Tidur. Pulang dikerjanya lah. Menghabiskan pahala awak ya kan. Sudah. Kalau gitu payah ngaji nih. Tidak, mudah kali, tapi paham. Jangan sampai lewat, cuma aja lah satu semalaman kita duduk cerita-cerita masalah hukum segala macam. Setan ngintip itu. Maka setan paling benci setan semua siapa? Sama orang yang ngaji. Karena sama dengan membeli senjata untuk menghantam dia. Itulah setan. Maka benci kali setan dengan orang yang ngaji ini. Berbagai macam cara supaya jangan ngaji. Kalau enggak dimasukkan dalam Al-Quran dia. Bahwa anak istrimu itu fitnah bagimu. Kamu ngaji nih, hujan. Ya. Mau ngaji gak mas? Iya mau ngaji. Hujan-hujan ini pun ini kan. Udah mas, gak usah ngaji lah mas. Dari mana? Ini. Ya. Tinggalkan aja. Oh, udah pakai ilmu yang lain. Gak usah ngaji lah mas. Tahu jadi gini pun ngaji, mana? Ya udah nggak apa-apa, aku ngambil yang lain ya, gitu ya. Iya, alhamdulillah lah ini hebatnya. Kadang-kadang yang udah lama ngaji pun nggak kuat ya kan, itu aja. Yang baru-baru ngaji ini tajam-tajam kali memang ini. Tapi biasa kalau tajamnya cepat, tumpul lalu kecepatan. Iyalah. Aku di Grenda, barang itu Grenda kan cepat tajam itu. Tumpul lalu cepat ya. Beda sama biasa, macam bapaan itu. Biasa udah lama nih. Lama tajam itu. Kalau betul kita langsung dulu. Saya tahu kalau bisa asal dua orang, ini lagi wanita. Oh iya, betul dah. Nggak salah ya Bapak. Kalau tak bisa lagi tidak. Aku cuma salah ngamal kan aja. Salah. Biasa.
kata para wali itu kan dia ngambil dunia ini macam puisi aja udah kan. Benci dengan dunia ini. Ya. Jadi macam-macam kita ini belum bisa mengatakan benci pada dunia kan. Kau salah bilang benci, macam-macam manusia kau bilang itu udah betul lah itu. Karena derajat kali sama mengeluarkannya kan, mau tak mau lah gitu aja. Yang naik ke situ, belum pernah orang di WC keluar dari WC renungannya. Dari 3 potong ya, enak kali tadi yang terakhir tuh, gitu. Pernah orang gitu? Ah itulah yang dikatakan ikhlas tuh. Mana perbuatan kita ikhlas waktu ketika masuk WC. Ngerita pun nggak mau. Ingat-ingatnya pun nggak mau. Terus tanya lagi, mesti gantung pertanyaan itu. Iya Pak, jadi kita mengambilkan dunia ini kan kebutuhan yang kita pikirkan banyak kan. Ambillah dunia itu untuk membuat kita ibadah kalau tahu. Itulah niatnya, ibadah. Maka kalau makan pun gitu. Jadi kalau makanan ini, maka syukur alhamdulillah kalau para istri mengamalkan yang saya sampaikan ini, keluarga kita aman semua. Para istri ya. Kalau kita ngasih tahu istri sendiri, pahit yang ikut. Kalau ikut yang ngaji, ya enak. Ya jadikanlah masakan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan pula obat bagi kami. Sehat-sehat semua keluarga itu. Berkuat ibadah semuanya. Kalau istri yang pintar, tambahnya lagi, nggak segitu aja deh. Tadi kan saya bilang, ya Allah jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu, obat bagi kami. Tetapkan pula suamiku kepadaku. Tak nampaknya yang lain. Kalau ikut istri kau ngaji, nggak ikut. Nah, aman lah kau. Kalau ikut habis, wih ini rumah siapa ya? Adam kok, KO kok, lepak. Itulah peletnya. Dua-dua sama istri doanya sama. Apa nggak makbul kali itu? Sama doanya. Ini kadang-kadang doanya nggak sama. Suami menambah, istri tidak, nggak sama kan? Yang mana dan begitu kata malaikatnya? Suami mau nambah, istri jangan ini. Saya ngajar kan, udah kitab. Dia bisa kitab juga, baru di lombanya saya baru nomor 37. Dia udah 38. Gitu ya. Apa lu mau aku bilang? Jadi dia pun nggak tahu apa. Keren kan. Mau cari pertanyaan dia bilang gitu. Kau jangan marah Bime. Ini murid atur nomor 1 nih toko. Tapi dulu Pak Atuh luar biasa. Kamu masih kecil lagi yang tinggal di Gang Tel itu kan. Pindah ke kanan. Rumah belum siap Pak. Pindah kalau mau siap ya. Pindah deh. Apa sebabnya ikut aja. Jalan bagus. Nah, Mama kalau kuat kali tauhidnya itu. Mana mau tahu dia itu. Besok nggak ada urusan. Sekarang habisin. Maka makan kalau malam Sabtu makannya enak-enak aja kan. Mana mau tahu mana itu. Ini yang bingung. Mana ini? Habis. Kuat tauhid. Kan karena suami ini baik. Ada kok suaminya nggak ada apa-apanya. Masa kau puji lah diri kok nggak ada. Karena imam juga. Dia kuat kali tauhid dia itu. Takut lah. Dia dipegang waktu 3 hari itu. Semalam nggak ketulang lagi. Besok kita nggak tahu. Nah sekarang. Mana nikmatnya sekarang? Nggak mau tahu deh itu. Begitu banyak yang ngaji, jarang dapat yang ngamalkan ini. Waktu 3 hari aja padahal. Semalam nggak ketulang lagi, pasti. Besok kita nggak tahu, pasti juga. Nah sekarang. Banyak yang salah memahami itu kan. Besok kan kita nggak tahu. Kalau besok kena gini-gini kan uangnya dari mana? Sekarang kita nikmati. Nah itulah mencampuri urusan yang bukan urusannya. Susah. Sebab binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Kalau di sini kan masih banyak lagi lembu kan. Lembu, kerbau misalnya. Lembu lah banyak.
Coba perhatikan sekali kenapa. Lembu lagi makan rumput, dari pinggir jalan pun makan rumput. Enak kan nengok dia? Nengok dia makan rumput, selera kan dengar, kerap, kerap, kerap. Tapi begitu termakannya rumput yang bekas kencing kawannya, diangkatnya ke kepala, astagfirullah, gitu, tinggalkan langsung. Tinggalkannya langsung. Rumput yang bekas kencing kawannya, tinggalkannya, nggak mau dia makan, najis. Nah, jadi kalau ada manusia, ini haram ya, tapi gimana lah? Kalau itu kalah dari lembu, kalah sama lembu, lebih alim lembu sama dia. Haram ini ya kan, udah kan terima aja ini, bagi kita Bisa proyek. Nggak open ya? Nggak. Kalau amarah itu setan, Setan, dari setan, dari semuanya ini Allah jadikan. Tapi itu dari setan. Setan pun minta terus sama Allah Ta'ala. Nah, kita nggak minta berlindung, kita nggak berlindung. Karena kenapa kita suruh baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jahatnya setan. Nah, kan kita nggak berlindung, ya udah masuklah dia punya setan tadi. kalau amarah itu setan dulu. Iyalah, setan masuk. Marah jadi. Siapa marahnya? Kalau udah dia kayak orang itu, Jangan. Cepat kau minum air putih ya, selawat, baca selawat. Itu marah, panas kan diredamkan dengan air kan, setelah selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, benar SWT. Ambil duduk tidur kau. Kalau marah, nak kata Nabi, kalau berdiri kita bawa duduk. Kalau orang pun marah sama kita, Mas Andi, itu mobil semalam tuh gini marah. Nah, duduk, supaya marahnya reda. Duduk ya. Kita pun gitu kalau kita marah lagi berdiri, duduk. Yang terbalik kita duduk, naik marah tambah berdiri, udahlah. Gak jadi, jangan, bawa duduk. Biar redam dia. Itu caranya ya. Ya nggak ada, wajar lah. Baru halaman 27 ini. Nanti sampai kau duduk kajinya, hatam ini tahu loh, jangan lihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu, nggak ada marah lagi loh. Sampai kau marah. Bentar. Dia marah pun kan ada ronggengnya, Pak. Itu salah dia lah sendiri kok gitu. Kalau dia sendiri lah, berarti dia cari marah ya kan. Dulu ada orang di Perbas LPTA itu, itulah dia, orang Sunda. Rumahnya remang-remang aja. Malam ini pun nggak kayak ini, remang-remang aja. Banyak ada setannya di rumah itu. Mulai besok ini lampu terang satu. Dari sarana-sarananya buang, termasuk lagu Cina buang, lonceng buang. Dari Kuningan itu tempat dia itu semua itu buang. Kalau mau ikut cakap kalau kayak terserah. Jadi dulu ada tim saya itu ada 11 orang. Kalau ada orang kayak gitu, panggil 11 orang, berzikir kan. Kemasukan ini. Masukan. Ini mau dipegang, jangan. Orang kemasukan ini biar aja deh, mau gelepar-gelepar lantai ini pegang. Kalau kita pegang, jangan orang-orang kayak gitu. Kita ini kalau ada satu orang pegang, berontak nggak? Kalau salah sih tidak kurus, siapa yang paling kurus kita sini? Asli normal nih. Peganglah kalau nggak berontak. Kok langsung nunjuk kanan nih, Bang? Sebenarnya paling kurus. Ya. Mana kurusan ini? Ya ditimbang udah. Nah gitulah. Jadi kalau saya pegang, biar aja sih. Ini rahasia ilmunya mudah kan ya. Pak Nabi suka kayak gini, sedikit aja. Tahu ya. Sampai ke maksudnya tadi nih. Nanti di akhirat ketuntut kau. Kau nganggur orang. Nah, bukan bebas aja gini. Nanti ketika Allah bikin. Akhirat sadar langsung. Jadi kalau ada kemasan kita juga usah baca-baca ayat kursi.
baca ini. Boleh, tapi yang payahnya dia lebih mahir daripada awak. Mana dari apa? Kalau orang ini pun kalau ada orang datang kemari dengan bawa senjata berat apa namanya? M16 apa namanya itu? AK-47, tapi palsu. Takut kita pengennya. Nah, Jangan jauh sana katanya. Amat tak ada kan? Ya lah, atau kita senjata-senjataan dan mainan. Tapi kalau senjata betul, parang aja bubar semua ini kan. Bubar kelingan. Nah gitulah ya. Itu perbandingan ambil mulia. Payah. Jadi orang kemasan gitu. Saya nggak usah baca-baca lagi saya bilang. Dia pun udah lita tuh dikerjai setan tadi ini. Seminggu 2 kali kemasukan. Mamanya. Rupanya manusia itu gitu lah. Udah berobat sana, berobat kemana nggak bisa. Baru terakhir rezeki apa? Dari ustadz. Nggak payah, nggak usah kau baca-baca, saya bilang. Saya bukan meninggali dia, nggak usah kau baca, cuman kau itu aja kau bilang, kau nanti akhirnya ku tuntut kau ngaku maku. Sampai sekarang nggak pernah kemasukan. Kau pikir enak-enak gitu ya? Enggak, tuntut kau nanti. Ya suka hati kau lah bikin. Dia jadi lawan ya, kok begitu makin takut ya. Pinjaman uang nggak kalau itu bunga, nanti bunga loh. Kita kemana-mana pergi ya, kau udah aman. Sampai bater ini. Gimana tadi Pak Arab ini? Dan jika taruhlah keduanya dengan mengadakan dia, maka tiadalah menerima wujud sekali-kali. Maka tiada taruhlah keduanya pada yang wajib. Itulah sebabnya tidak taruh kepada yang wajib ya. Yang mustahil. Tiada dinamakan lemah. Apakah berarti waktu lemah? Oh enggak. Gitu ya. Dan sakit sekali-kali. Maka jika talukan keduanya dengan keduanya, bisa lazimlah karena bahwasanya atas takdir ini haruslah bagi ia takluk dengan mengagumkan diri keduanya. Tetapi haruslah mengagumkan zat yang maha tinggi. Maka apalah kau kekurangan dan kebinasaan yang terlebih besar daripada ini. Inilah kebinasaan yang besar ini ya. Takdir yang fasad, takdir yang batal, yang membawa kepada bertukar nanti hakikat. Maka tiadalah harus bahwa kita kata Allah Ta'ala itu amat kuasa atas yang wajib dan yang mustahil atau lemah pada keduanya. Dan karena tersembunyilah makna ini atas setengah daripada orang yang dengar, orang yang dungu daripada orang yang bid'ah. Menyatakan lawan yang demikian itu, maka kata mereka itu ya bahwasanya Allah Ta'ala kuasa ia bahwa mengambil akan anak. Kuasa atau mengambil anak kok? Kan dia maha kuasa ya. Nah, kuasa mengambil akan anak. Kenapa jika tiada kuasa? Ya atasnya ini syahid adalah ia lemah. Kalau nggak bisa dia kuasa mengambil anak, lemahlah dia. Maka tilik olehmu akal orang yang bid'ah. Ini betapalah lalai dia pada ibarat yang lazim akan perkataan yang jahat ini. Akan beberapa kebinasaan yang tiada masuk di bawah wahamnya, nggak paham dia ke sana ya. Dan tiada waham orang yang berakal. Bahwa ini makna tiada taluk kudrat dan iradat akan keduanya itu lemah. Apakah berarti tidak taluk kudrat iradat dikata Allah lemah? Tidak ya. Jadi Allah muhalafatul hawadis, bersalah Allah Ta'ala segala yang baru, nggak akan pernah bisa serupa.
itulah pegang. Apapun masalahnya. Tetap wahdaniyah, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Enggak ada. Terlintas di hati kita pun bukan. Atau diimankan. Tasdikan bahwasanya terlintas pun di hati bukan. Begini barang Allah Ta'ala, enggak ada. Enggak mampu kita ya merenungkannya. Cuman dalam Al-Quran sebutkan kalau orang berkata tentang ruh, tentang akut, nah tengok aja ruh itu. Kita masing-masing punya ruh apa enggak ini? Ya. Bagaimana bentuknya dan di mana dia sekarang ruh itu? Yang tahu kita kalau nggak ada ruhnya mati ya. Di mana posisinya di tangan? Ada juga orang potong tangan dia tetap hidup. Di kaki, ada orang potong kakinya tetap hidup. Kalau orang pada dipenggalnya orang dipancungnya, diambil tombak, cucukkannya kepada tombak tidak. Ajan dia. Putus leher. Kalau di mana tuh? Nggak tahu kita. Jadi kalau ruh aja kita nggak tahu di mana, nggak usah tanya Allah Ta'ala. Nah gitu ya. Kan nggak payah-payah dari sebenarnya. Ruh kita aja kita nggak tahu di mana posisinya. Orang nyari Allah Ta'ala makin gila itu. Dibilang orang gara-gara belajar sifat 20. Tidak. Orang belajar sifat 20 itu nggak gila. Yang gila itu nggak belajar sifat 20. Gila lah dia. Jadi berarti yang boleh kita pikirkan tuh afal dan sifatnya. Iyalah, itu aja. Kita boleh dipikir. Enggak, mana bisa. Begini barangkali, oh, enggak. La muhalafatul hadis, bersalah Allah dengan segala yang baru nih. Enggak akan pernah bisa serupa. Dari segi apapun gitu. Makanya Allah itu pasti esa satu, dua aja nggak bisa. Kalau dua aja Tuhan kita ini nggak ada. Pasti itu, nggak ada kita. Jadi Pak itu maka saya membacakan orang Kristen dulu, mereka tak bisa mengatakan ketuhanan bingung. Maka dia payah-payah aja bikin tuh ya sudah Tuhan. Jangan nggak pusing kali ya. Banyak ada pertanyaan kan, karena kan ada pertanyaan ada macam bingung. Berapa kali jadi Yesus Tuhan selesai urusan dengan Tuhan. Itu masih lumayan. Saya kalau dalam tarekat tujuh kanen ada namanya halifah. Halifah itu pengganti tonseh. Berapa orang itu? Dia nanya saya orang tua bapak itu, kau kenapa sih kau nggak mau di BA? Saya nggak pernah mau. Saya sendiri cuma begitu banyaknya orang saya nggak mau. Apa yang mengganjal di hati kau? Kira-kira kalau saya nanya marah nggak nih? Saya bilang, ya enggak lah. Kalau Tuhan itu dua kenapa? Kau mesti satu. Kalau dua Tuhan itu kenapa? Yang lipa nih. Diam. Ini aja nggak bisa kalian jawab. Mas suruh bayar pula enggak lah. Dapatlah saya kesimpulan. Nggak ada apa-apanya itu Pak. Karena kalau dua Tuhan ini nggak ada kita nih. Mengapa Tuhan yang satu? Obat dunia lagi. Nuntuk. Nah, barang yang dicontoh nggak cocok jadi Tuhan juga. Barang dia bisa dicontoh. Sampai sebegitunya. Itu makanya pasti esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Nah, maka sekarang kembali kepada kita balik ya. Siapa yang yakin dan mengamalkan cukup satu aja buat innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun masalahnya. Apa harusnya ditanya lagi? Kau jangan diam aja. Lari lagi tanda apa tadi nih? Telah mengambil tempat kita itu. Yang mana? Hah? Iyalah di yang mana? Berapa baris? 10 baris. Dan telah mengambil mereka itu ya. Akan cerita Nabi Idris alaihissalam. Tatkala datang akan dia iblis, Nabi Idris ya. Ketika Nabi Idris ya, didatangi iblis.
ada rupa manusia dengan kulit telur. Iblis tadi bawa kulit telur. Nah, Nabi Idris kerjanya jahit dia kerja jahit aja nih. Dia nyusuk jahit subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, itulah dia kerja dia. Masuklah iblis dengan nyupai manusia membawa kulit telur. Dengan kulit telur. Dan katakil kulit berangan. Dan duduklah menjahit pakaian ahli jannah. Nabi Idris tadi menjahit pakaian orang ahli surga. Dan berkata ya pada tiap-tiap cucu ya, jarum, dan ditarik jarumnya. Subhanallah, alhamdulillah, itulah kerja Nabi Idris tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Maka berkata ya iblis, adakah Allah Ta'ala kuasa bahwa menjadikan dunia di dalam telur-telur ini? Dengar kau ya, kuasa Allah masukkan ini dunia di dalam telur ini. Itu pertanyaan iblis tadi ya. Maka berkata Idris, bermula Allah Ta'ala kuasa bahwa menjadikan dunia ini di dalam lubang jarum. Jangan itu, dalam jarum kuasa Allah Ta'ala, kata Idris. Dan dicucuknya salah suatu daripada dua matanya, maka jadilah buta sebelah matanya. Paham kita ini ya? Idris, kuasa Allah Ta'ala masukkan dunia ke dalam telur ini. Kok telur ini, dalam lubang jarum ini kuasa. Tutup ya, buta mata. Tiba-tiba sadar jalur mata satu kan. Nah. Jadi maha kuasa, jangan tanya lagi maha kuasa apa aja. Sudah. Kita ini kena sayang Allah Ta'ala nggak dikabulkan Tuhan. Kalau sanggup kita megangnya nggak payah kok. Uang nggak ada, cuma 1.000 yang ada. Kuasa menjadi uang 100.000 itu. Kuasa. Genggam 100.000. Kuasa. Sanggup megangnya enggak? Nggak rugi Allah Ta'ala kok. Sama dengan macet di jalan di mana-mana. Terbang jalan di atas. Kuasa. Kuasa. Atau rusak orang semua gara-gara kita. Biar mobil naik kereta. Di atas. Di atas. Kira-kira naik keretanya ngebut atau pelan? Jawab. Hah? Pelan. Kenapa pelan? Tambah macet di jalan. Gila sebab kayak HP kan. Belum sanggup kita megangnya. Kalau sanggup nggak rugi Allah Ta'ala kok. Nggak apa-apa lah sementara nih ya, jual mobil aja lah dulu. Nanti untungnya edukasi kita Allah Ta'ala ya. Udah syukuri aja ya kan. Nanti nggak perlu lagi gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.